Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya healthy people dimanapun anda berada, apa kabarnya nih? Ya, semoga semua healthy people semuanya itu dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, senang sekali perkenalkan saya Dr. Aziz, balik lagi tentunya di acaranya podcast Rumah Sakit UII yang tentunya ini podcast syarat informasi kesehatan dan tentunya ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk healthy people semuanya. Nah, healthy people pada siang hari ini tentu seperti biasanya kita akan membahas topik-topik kesehatan. Nah, topik yang menarik pada siang hari ini adalah tentu healthy people pernah mendengar istilah yang namanya terapi. Nah, apa itu sih sebenarnya terapi? Terapi itu merupakan sebuah atau salah satu kegiatan yang menggunakan berbagai alat bantu yang tentunya untuk berfungsi untuk melatih dan juga untuk mengembalikan sistem saraf seperti semula. Nah, episode kali ini di podcast Rumah Sakit UII kita akan mengenal salah satu terapi yang ada di Rumah Sakit UII. Nah, tentunya ini terapi yang baru ya tentunya ya. Nah, di mana di sini yaitu adalah layanan baby spa atau spa baby. Nah, apabila healthy people mempunyai pertanyaan seputar baby spa, healthy people bisa langsung komen live di Instagramnya Rumah Sakit UII di podcast ini yang sedang berlangsung. Nah, baik, sementara ini kita telah kedatangan ya narasumber kita yaitu Kak Bila ya. Halo Kak Bila, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo dok. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik ya, meskipun dalam era pandemi kita semoga semuanya diberi kesehatan ya Kak Bila ya. Baik, saya panggilnya Kak Bila aja Kak ya. Boleh. Oke, baik. Kak Bila tentu saja nanti metodenya adalah nanti Kak Bila akan menjelaskan sedikit apa sih itu tentang baby spa, di mana healthy people tentunya bertanya-tanya apa sih itu baby spa atau spa baby, bagaimana itu caranya, bayangannya aja saya aja bingung nih, mau membayangkan aja bingung. Oh, baby kok di spa, ada apa itu kok harus baby di spa? Setahu saya kan yang di spa itu adalah mami-maminya, betul, iya, healthy moms yang biasanya di spa. Kok sekarang kok tiba-tiba muncul istilah baby spa? Apa sih itu baby spa? Nah, tanpa panjang lebar tentu saja kami persilahkan untuk Kak Bila untuk memulai presentasinya. Silahkan Kak Bila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi healthy people semuanya. Di sini saya Bila dari fisioterapi Rumah Sakit UII. Nanti akan sedikit banyak cuap-cuap tentang apa sih layanan terbaru di Rumah Sakit UII. Nah, di Rumah Sakit UII itu ada layanan baru namanya Physio. Oke, Physio ya. Physio itu ada mom and baby care. Nah, di dalam baby care itu nanti itu ada layanan yang namanya baby spa ya dok ya. Nah, ini apa sih manfaat baby spa? Nah, kalau misalkan nih mama-mama biasanya tuh me time-nya mungkin dengan olahraga atau baby pijit atau mungkin senam. Nah, untuk nanti anak-anak atau bayinya itu juga bisa menggunakan me time ini dok. Jadi salah satu metode me time untuk bayi itu ya dengan baby spa ini. Nah, apa sih manfaatnya terapi air ya? Ini misalnya nih kalau tahapan anak itu kan sesuai milestone-nya. Misalnya anak yang melalui tahap merangkak itu koordinasi tangan dan matanya itu akan lebih baik ketika dilakukan pijatan atau stimulasi dan baby spa. Koordinasi tangan dengan demikian anak akan lebih mudah dalam belajar menulis dan membaca. Tapi dengan syarat nih dok, jadi ketika melakukan baby spa atau stimulasi itu harus dilakukan paling enggak berurutan. Jadi misalnya nih seminggu paling enggak sekali atau dalam 1 bulan itu tuh 2 kali gitu. Jadi harus sering melakukan stimulasi begitu. Next, ya Oke. Demikian dok, mungkin dari manfaat untuk motorik anak ketika melakukan baby spa. Mungkin ada yang mau Oke ya. diskusikan dok?
Ya, Healthy People menarik sekali ya tadi penjelasan dari Kak Bila. Ya, beliau adalah memang salah satu fisioterapis handal kita ya di Rumah Sakit JWI. Kak Bila, sebelum kita ngomongin atau bincang-bincang mengenai baby spa ini, saya tertarik sekali dengan tadi yang physio ya. Physio ini adalah suatu layanan baru ya di Rumah Sakit JWI. Bisa ini nggak memperkenalkan kepada kita semua physio itu sebenarnya apa sih? Nah, selain tadi salah satunya kan kita tahu bahwa ini adalah baby spa. Nah, selain baby spa sendiri di physio itu ada layanan apa lagi? Apakah hanya untuk para babynya? Nah, bagaimana dengan para healthy moms mungkin atau healthy parents di sini? Apakah ada layanan yang lain di dalam physio ini? Silahkan. Oke. Ya, jadi di physio ini itu meliputi mom and baby. Oke. Jadi mom itu nanti berisi ada senam hamil, senam nifas, lalu breast care. Jadi kalau misalkan sebelum melahirkan itu bisa dilakukan senam hamil mulai dari trimester kedua. Lalu kalau senam nifas itu bisa dilakukan setelah postpartum atau setelah melahirkannya. Lalu untuk yang breast care itu bisa untuk stimulasi dari ASI atau untuk mencegah adanya sumbatan ASI biar nggak meradang atau mastitis gitu ya dok ya. Istilahnya mastitis ya, peradangan pada saluran ASI-nya ya. ASI, iya betul sekali dok. Terus untuk baby care-nya itu ada layanan brain gym. Jadi kalau misalkan di physio itu ada 3 paket. Yang pertama baby fit. Baby fit itu isinya brain gym dan hidroterapi. Jadi brain gym ini fungsinya untuk memaksimalkan gerakan stimulasi motoriknya dedeknya atau bayinya gitu ya dok ya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan hidroterapi. Itu durasi kurang lebih 1 jaman dok. Nah kalau misalkan nih nanti yang kedua itu baby spa. Kalau baby spa itu isinya hidroterapi dan pijat bayi. Nah ini nanti durasinya sama kurang lebih 1 jam lebih dikit, 1 jam 15 menit. Lalu untuk selanjutnya itu ada baby complete care. Itu berisi brain gym, terus baby hidroterapi sama baby massage begitu. Ya. Lengkap sekali ya layanan di visionya tentunya ya yang ada di Rumah Sakit JWI. Nah, Healthy People, nah tentunya tadi kan kita bawa topik kita adalah untuk mengoptimalkan perkembangan motorik anak ya. Bahwa kita tahu bahwa perkembangan motorik anak adalah suatu proses ya, tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Nah, pada dasarnya perkembangan anak itu kan terjadi sejalan ya Mbak Bila ya dengan Kak Bila ya, sejalan dengan kematangan saraf dan juga otot otot dari anak. Nah, biasanya kan rentang tumbuh kembang anak kan antara usia 1 sampai 5 tahun ya, atau kita sebut dengan golden age-nya ya kan 1 sampai 5 tahun, yaitu di mana masa perkembangan pesat itu bagi anak. Nah, yang jadi mungkin sambil nunggu pertanyaan dari Healthy People, pada usia keberapakah seorang baby atau seorang anak kita itu nanti boleh dilakukan baby spa seperti itu Kak Bila? Atau ada syarat-syaratnya tertentu atau seperti apakah untuk healthy moms di rumah, healthy parents? Ya, untuk syarat dari baby spa sendiri dok, itu nanti syaratnya bayi itu sudah berusia minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan ya Kak Bila ya? Minimal 3 bulan, karena nanti biar dedeknya itu atau bayinya itu setidaknya sudah tegak lehernya ya dok ya. Jadi ketika di hidroterapi atau bermain air, dedeknya tidak akan ketakutan atau tidak nyungsep istilahnya ya dok ya. Terus untuk maksimalnya itu kurang lebih 1 tahun dok, karena karena bayi itu ketika 1 tahun perkembangannya
itu biasanya sudah bisa berjalan gitu. Nah kalau misalkan sudah 1 tahun biasanya kita arahkan untuk baby massage dok. Jadi biar relax itu menggunakan baby massage. Baik, gitu. baik. Wah, berarti nah itu ya healthy people ya. Jadi minimal adalah usianya 3 bulan atau paling tidak lehernya sudah kuat ya, untuk mengangkat kepalanya, paling tidak seperti itu, karena tadi alasannya supaya nggak nyungsep ya. Nah kalau seperti itu bagaimana ketika kita mau membawa putra putri kita tercinta untuk layanan baby spa ini, apakah ada persiapan yang harus dilakukan di rumah terlebih dahulu atau seperti apa Kak Bila? Oke, jadi kalau misalkan untuk persiapan dok, sebaiknya waktu dibawa ke baby spa ini, jadi bayinya itu dalam keadaan kenyang dan bukan waktu tidur bayinya. Karena biasanya kalau misalkan itu dibawa pas waktu jam tidur nih dok, biasanya tuh bakalan lebih cranky terus, jadi lebih nggak mood, capek kayak gitu. Jadi dalam keadaan kenyang, lalu bukan jam tidur. Yang pertama itu dok. Nanti selanjutnya dalam keadaan tidak demam dok. Dalam keadaan tidak sakit ya? Iya, tidak sakit, demam atau habis vaksin, baru habis vaksin nih hari ini, itu tuh kita tidak menyarankan untuk langsung baby spa seperti itu. Berarti dia ada beberapa syaratnya ya, tapi syaratnya itu bukan syarat yang menakutkan atau memberatkan. Artinya maksudnya kalau bisa itu dari kondisinya baby juga sudah kondisi fit, kemudian kenyang ya. Nah kalau untuk persiapan dari orang tua sendiri, apakah ada maksudnya harus membawa sesuatu kah atau seperti apa sebelum melakukan layanan baby spa di Rumah Sakit UI ini? Kalau misalkan untuk layanan ini, nanti orang tua hanya perlu appointment aja, nanti lewat WA PR. Jadi bisa ke nomor 082 233 888 991 atau nanti bisa menghubungi hotline Rumah Sakit UII dok. Nanti bisa appointment di hari H. Jadi kita melayani itu mulai dari jam 8:30 pagi sampai jam 4 sore dok. Dari 8:30 pagi sampai 4 sore ya? Iya, tapi kita paling enggak itu H-1 itu sudah appointment, atau kalau tidak bisa langsung menelpon hotline Rumah Sakit UI ya. Baik, wah lengkap sekali ya. Silakan healthy people kalau memang ada yang mau ditanyakan atau masih penasaran tentang apa sih sebenarnya baby spa itu, lalu bagaimana sih tadi beberapa manfaatnya sudah banyak dijelaskan oleh Kak Bila ya. Ada untuk melancarkan peredaran darah ya, merangsang motorik tentunya ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Kak Bila, apakah ada tahapan-tahapan pelaksanaan ketika nanti putra-putri kita ya dibawa untuk layanan baby spa? Apakah nanti step-stepnya itu seperti apa? Tahapan baby spa itu ada berapa macam sebenarnya? Apa ya hanya baby massage atau baby hidroterapi atau dan sebagainya? Untuk itu seperti apa Kak? Ya, jadi atau tadi sesuai paket atau seperti apa? Jadi itu memang berdasarkan paket ya dok ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan baby complete care ya dok ya. Baby complete care ya. Nah, kalau misalkan baby complete care itu nanti kita diawali dengan brain gym dulu dok. Brain gym ya? Iya, brain gym. Jadi kita senam dulu, senam otak dulu. Setelah itu baru kita stretching. Itu durasinya berapa lama itu Kak Bila kalau brain gym itu sendiri? Brain gym kurang lebih 15-20 menit dok. 15-20 menit ya. Iya, nanti abis itu kita baru masukin bayinya itu ke bak. Setelah itu nanti durasinya kalau misalkan di bak itu kurang lebih 35 menitan dok. Nah setelah dari dimasukin ke bak, dedeknya nanti sudah lebih nyaman, baru abis itu dipijat. Baby massage ya, terakhir penutupan baby massage. Setelah itu biasanya putra putri kita akan tertidur ya di sini. Iya, jadi pulang-pulang dalam keadaan happy, ceria, atau dedeknya dalam keadaan tidur nyenyak. Gitu dong. Wah mantap sekali ya. Berarti kurang lebih prosesnya sekitar 1 jam ya? 1,5 jam dok kalau misalkan baby complete dok. Kalau healthy people jadi harus meluangkan waktu. Kalau memang pengen putra-putrinya motoriknya juga perkembangannya ya itu kurang lebih waktunya adalah kalau mengambil yang package complete care ya. Itu kurang lebih 1,5 jam ya Kak Bila ya. Betul sekali. Baik, ini ada pertanyaan masuk Kak Bila ini dari Pulse Trigger. Wah, saya maaf kalau saya bacanya salah ya. Pulse Trigger itu mau bertanya, wajib tidak sih untuk bayi itu dipijat? Kemudian apakah itu akan mempengaruhi pertumbuhan atau tidak ya Kak? Baik, sebenarnya kalau baby massage ya, kita ngomongin baby massage ini sebenarnya
itu harus atau tidak harus? Nah, kalau pertanyaan wajib atau tidak ya kan? Wajib berarti harus atau tidak harus. Kalau toh memang harus atau maksudnya yaitu tadi, apakah ada pengaruh nggak terhadap pertumbuhan? Nah, kalau memang itu bagus untuk pertumbuhan, berapa lama sih seharusnya kita melakukan baby massage ataupun baby spa ini? Oh iya, baik dok. Terima kasih pertanyaannya ya. Itu kalau misalkan wajib atau tidak, kita lebih menyarankan untuk ya, karena kalau misalkan melewati pijat itu kita bisa mengetahui, oh anak saya ini ada keterlambatan atau tidak. Jadi ini sekaligus screening atau deteksi awal bahwa ini ada delay atau tidak di bayinya, gitu dok. Kalau mempengaruhi pertumbuhan pasti, karena kalau misalkan pijat atau stimulasi dengan benar itu tuh mempengaruhi tumbuh kembangnya. Karena selain pijat itu juga kita stimulasi dok. Jadi misalnya kalau misalkan dedeknya belum bisa ngangkat leher nih, kita stimulasi untuk ngangkat lehernya. Minimal nih kalau misalkan bayinya itu 1 bulan, oh ini lehernya masih belum mengangkat nih, oh berarti kita harus stimulasi untuk ngangkat leher. Begitupun untuk miring, tengkurap, dan duduk atau merangkak seperti itu dok. Oh baik, jadi kalau misalkan seharusnya pertanyaan bukan wajib atau tidak ya, tapi bagaimana untuk manfaatnya ya? Ternyata manfaat besarnya itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah justru adalah screening ya, untuk men-screening baby-baby kita, apakah itu ada keterlambatan perkembangan atau apa motoriknya di situ. Justru malah untuk awal screening ya Kak Bila. Dan tentunya ketika itu bisa diterapi dong dengan misalkan ketika ada keterlambatan, apakah itu bisa diteruskan di terapi atau gimana Kak Bila? Iya, jadi kalau misalkan memang ada delay, itu biasanya kita bakal nambahin. Jadi stimulasi yang harus dilakukan di rumah seperti apa, lalu kita lanjutkan untuk terapi dilakukan di rumah sakit seperti apa. Nanti kita akan memberikan contoh kepada orang tua untuk melakukannya pas di rumah seperti itu dok. Jadi tetap simultan dok, harus dilakukannya bareng. Bareng ya. Ya tentunya tadi manfaatnya banyak sekali ya dari baby massage itu sendiri ya. Jadi, nah kalau misalkan berapa kali sih Kak seharusnya dilakukan baby spa atau baby massage atau baby complete care ini untuk si dedek-dedek kita? Dedek-dedek lagi ya. Kalau misalkan ditanya waktunya tuh harus berapa lama sih, atau durasi atau ini tuh harus dijeda berapa lama? Nah, untuk kita sarankannya, jadi ketika bayi itu kita lakukan pijat, itu dimulai dari dedeknya itu sebelum 1 bulan. Jadi ketika 1 bulan itu di minggu pertama itu bisa dilakukan pijat bayi. Nah nanti bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Ya, jadi kalau misalkan seminggu sekali itu untuk dedeknya biar lebih nyaman. Biasanya kalau misalkan bayi awal-awal kan masih fase adaptasi ya dok ya, rewel, terus kalau malam kadang begadang tapi paginya jadi bangun gitu ya. Jadi fase tidurnya masih acak-acakan. Nah seperti itu. Jadi biar lebih menenangkan dedeknya. Kalau untuk 2 minggu sekali itu untuk dedeknya stimulasi. Jadi stimulasi yang mulai dari lehernya, ngangkat lehernya, terus tengkurapnya, seperti itu dok. Baik ya. Terima kasih ya Kak Bila ya. Semoga tadi bisa menjawab ya untuk pulse trigger. Nah ini ada pertanyaan yang masuk nih lagi dari Tivati_Railfans. Kak Bila, kalau misalkan mungkin ini pertanyaan banyak juga ya daripada healthy parents di rumah. Ya, kalau misalkan kita ikut hidroterapi ya, atau yang kita sebut dengan pelayanan baby spa ini ya, apakah baby kita itu akan masuk angin atau tidak? Ya kan, karena kan bayangan kita kalau yang namanya baby spa tadi kan apalagi ada brain gym ya, kemudian ada hidroterapinya. Ya, tentunya kita tahu bahwa hidroterapi kan tidak menggunakan pakaian ya. Betul sekali dok. Apalagi setelah itu di massage ya. Kalau massage juga jelas tidak ada pakaian ya. Itu apakah bisa masuk angin atau seperti apa itu Kak Bila? Jadi gini healthy parents, gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau misalkan kita menggunakan layanan baby spa ini,
kita sebelumnya melakukan screening. Jadi ada screeningnya dulu. Iya, betul sekali dok. Jadi nanti pakai termometer. Jadi kita di awal sudah mengecek bayinya apakah ada demam atau tidak. Ketika dedek bayinya demam, kita sarankan untuk reschedule jadwal. Jadi untuk menghindari dedeknya makin demam. Yang pertama itu. Yang kedua, kita menggunakan airnya tuh air hangat dok. Nah, airnya air hangat ya. Air hangat, iya. Jadi bayinya semakin rileks, terus bayinya tidak akan kedinginan, gitu ya dok ya. Terus selanjutnya kalau misalkan setelah kita melakukan hidroterapi itu kan biasanya kita langsung pijit. Nah, pas pijit itu atau baby massage itu biasanya kita langsung mengolesi dengan yang hangat-hangat kayak minyak telon atau baby oil dan minyak telonnya itu gitu. Gitu dok. Baik ya, jadi untuk Kak Tifati itu insya Allah aman ya, apalagi tentunya tadi dilakukan screening terlebih dahulu oleh ini fisioterapis rumah sakit UII, di mana kalau memang ada masalah sebelumnya maka itu akan ditunda ya, tidak kita paksakan karena itu akan mempengaruhi kondisi si dede itu tersebut, dede bayi ya. Nah, tentunya tadi tidak usah khawatir juga karena kita menggunakan airnya juga air yang hangat ya, kurang lebih biasanya sekitar 40 derajat ya biasa. Oh iya dong. Atau kurang lebih berapa ya kak ya? Kurang lebih segitu ya. Saya nggak pernah ngecek sih. 40 derajat. Jadi insya Allah itu tidak akan membuat dedek bayi ya mengalami masuk angin. Nah tentunya setelah itu prosesnya juga masih panjang ya. Tentunya ada perlindungan yang dilakukan oleh teman-teman dari fisioterapis rumah sakit UII, gitu ya Kak Bila ya? Betul sekali dok. Kalau ngomongin tadi ya Kak Bila ya, bahwa manfaatnya sebenarnya banyak ya, manfaat dari baby spa. Nah, kalau misalkan tadi kan Kak Bila nyebutin ada di dalam baby spa itu ada brain gym ya, kemudian ada hidroterapi, kemudian juga ada baby massage ya. Kalau misalkan healthy people itu hanya ngambil brain gym-nya ada, itu sebenarnya ada manfaatnya atau memang harus semuanya jadi satu Kak Bila? Oke. Jadi gini dok, kalau misalkan untuk brain gym, biasanya itu kita satukan dengan baby massage. Jadi itu tuh harus dilakukan secara bersamaan dok biasanya. Jadi tetap kita lakukan baby massage dulu sekaligus nanti baru di brain gym karena itu stimulasinya secara paket lengkapnya seperti itu dok. Jadi mungkin bayangan dari healthy people brain gym itu di apakah sih dedek bayinya kan brain gym itu kan senam tapi otak. Bayi kita ajak senam otak itu bayangannya seperti apa itu Kak Bila? Jadi gini dok, brain gym itu cuma istilah ya dok ya. Sebenarnya brain gym itu adalah gerakan untuk menstimulasi motorik dedeknya. Jadi misalkan nih dedeknya mau gerakin kita ajak gerakin tangannya ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke samping seperti itu dok. Terus nanti ada gerakan-gerakan khusus yang memang nanti dilakukan kepada dedeknya. Jadi termasuk ya stretching dan lain-lain seperti itu dok. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri ya Kak Bila ya. Jadi memang ada beberapa paketan tadi ya. Tentunya paket yang minimal minimal itu adalah ya tadi baby massage dengan brain gym. Gitu baik. Nah untuk ngomongin masalah layanan di Physio ini, nah tadi kan Kak Bila sudah bercerita bahwa dari mulai 8:30 ya Kak ya? Iya, 8:30 sampai jam 4 sore ya atau jam 16. Nah bagaimana dengan hari weekend kayak gitu atau hari libur Kak Bila? Seperti itu. Jadi untuk layanan baby spa sendiri, sementara ini kita buka ketika hari kerja dok. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus untuk tanggal merah sama hari Ahad kita libur dok. Jadi tidak bisa dilakukan baby spa. Nah makanya itu kita sarankan untuk melakukan baby spa ini sebelumnya dilakukan appointment terlebih dahulu ya dok ya. By appointment ya. Baik, kalau misalkan dari healthy people mungkin kan gini, merasakan sekarang kan pandemi ya Kak Bila ya. Merasa pandemi, kemudian takut mungkin ke rumah sakit. Nah, apakah juga di layanan Physio ini ada layanan kita sebutnya ya, home visit atau home care seperti itu Kak Bila? Kalau untuk layanan Physio itu ada
yang khusus memang ada yang bisa dilakukan di rumah sakit, ada yang bisa di home care kan. Jadi contohnya misalkan untuk layanan breast care untuk mamnya ya ini ya, mom care-nya itu bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau untuk yang baby spa itu sementara kita dilakukan di rumah sakit. Di rumah sakit ya, karena mungkin perlengkapan kemudian fasilitasnya ya, kemudian juga pengawasannya jadi lebih ketika dilakukan di rumah sakit gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari wah tadi hilang. Kak Febria. Iya. Itu kalau misalkan untuk paket-paket yang tadi ya Kak ya, apakah bisa dilakukan untuk usia 2 tahun? Tadi kan di awal disebutkan adalah minimal kan 3 bulan ya Kak ya, 3 bulan atau enggak paling enggak kepala lehernya si Dede itu kuat. Nah, bagaimana untuk layanan 2 tahun? Apakah bisa masuk layanan baby spa yang tadi atau memang ada layanan khusus yang lain seperti itu Kak? Jadi gini Dok, kalau untuk bayi, bukan bayi ya, kalau misalkan udah 2 tahun tuh udah anak ya. Jadi untuk anak 2 tahun itu sementara kita tidak bisa melayani untuk baby spa-nya Dok. Jadi kalau misalkan di atas 1 tahun kita masih menyarankan untuk baby massage. Baby massage ya? Iya, tapi kalau untuk 2 tahun kita bisanya untuk melakukan stimulasi dan screening. Jadi stimulasi dan screening untuk perkembangan dedeknya. Jadi misalkan nanti bisa diarahkan menggunakan DDST Dok. DDST ya? Iya, jadi nanti bisa ada di DDST itu ada motorik halusnya, kita tahu motorik kasarnya, tingkat sosialnya, terus sama untuk bahasanya seperti itu Dok. Nanti bisa kita arahkan kemana ketika ada masalah di 4 elemen tersebut. Baik itu ya Kak Febri ya. Jadi untuk sementara ini memang layanan baby spa itu kita khususkan ya untuk dede bayi yang usianya 3 bulan ya, ataupun minimal kepalanya itu lehernya itu sudah kuat untuk mengangkat kepalanya sampai batasan usia maksimalnya adalah 1 tahun. 1 tahun ya, lebih dari itu tidak ada masalah. Maksudnya silahkan misalkan ketika ada healthy parents yang di rumah yang putra putrinya udah usianya di atas 1 tahun, tidak ada masalah, silahkan bawa ke layanan Physio Rumah Sakit UII. Tentunya nanti ada layanan-layanan lain ya yang tentunya tidak kalah manfaatnya daripada baby spa atau ya itu baby massage dan sebagainya itu ya Kak ya. Betul sekali Dok. Ya silahkan kalau memang ada lagi dari healthy parents atau healthy people di rumah, bila ada pertanyaan silahkan bisa gabung dengan live comment yang ada di live Instagramnya podcast Rumah Sakit UI ini ya. Ya ngomong-ngomong tadi kalau kita ngomongin manfaat itu jelas ya, yang namanya baby spa itu jelas banyak manfaatnya. Kemudian tadi ngomongin waktunya juga sangat panjang ya. Tentunya maksudnya kita Rumah Sakit UI itu melayani dari pagi ya bahkan sampai sore ya, sampai sore. Itu karena mengingat tadi juga waktu pelaksanaannya itu sendiri memang lumayan lama ya, 1,5 jam. Kalau yang paling cepat itu sebenarnya berapa lama Kak? Kalau untuk ya itu tadi Dok, tergantung paketannya. Jadi kalau misalkan baby fit dan baby spa. Nah kita ngomongin satu-satu ya. Ini kita baby fit nih. Baby fit tuh durasi. Bukan durasi, maksudnya di dalam itu yang didapatkan apa aja. Kemudian durasinya juga berapa lama? Kita ngomong baby fit dulu ya. Baby fit ya. Jadi baby fit itu berisi tentang brain gym. Baby fit itu brain gym, brain gym, stretching, dan itu nanti di baby hidroterapi. Jadi itu nanti isinya 2 itu. Durasinya sama, durasinya sekitar 1 jam. 1 jam. Kalau healthy parents mau mengambil paket baby fit, itu adalah nanti ada brain gym ya, yaitu tadi latihan-latihan untuk motorik ya, stretching untuk melihat ada delay enggak, atau untuk merangsang motoriknya ya. Kemudian biar terbentuk bonding lah ya. Nah setelah itu adalah hidroterapi, di mana waktunya adalah 1 jam ya Kak ya. Kalau yang paket yang kedua yang bisa diambil oleh healthy parents? Yang kedua adalah baby spa Dok. Baby spa. Jadi baby spa ini isinya baby hidroterapi sama baby massage. Baby hidroterapi dan baby massage. Durasinya kurang lebih sama 1 jam. Tapi ini nanti dilakukannya kita paling kalau misalkan 1 jam itu ya 1 jam seperempat lah Dok. 1 jam 15 menit.
Ya. Terus selanjutnya ada baby complete care, Dok. Yang paling ini ya, yang paling unggulan ya. Iya. Baby complete. Complete. Ini me time-nya bayi itu tuh bisa dilakukan di sini dengan baby complete care-nya, Dok. Jadi itu berisi tentang brain gym, terus hidro sama baby spa. Baby massage maksud saya. Ditutup dengan baby massage ya. Iya. Nah, itu yang waktunya lumayan ya, 1,5 jam ya. Wah, itu me time sekali untuk si dedek bayinya ya. 1,5 jam bersama Kak Bila tentunya. Dan teman-teman lainnya, Dok. Oke, nah menarik ya Kak Bila. Jadi kalau misalkan tadi kita ngomongin masalah baby spa ini, oh ya, terima kasih kata Kak Febri ya untuk Kak Bila. Terima kasih Kak atas informasinya. Nah, di dalam baby spa itu kan minimal tadi ada hidroterapi. Nah, sebenarnya kalau tadi kan pertanyaannya masuk angin atau tidak ketika di hidroterapi. Nah, sebenarnya kalau misalkan mungkin ada healthy parents yang mungkin juga bertanya-tanya, kalau misalkan anak usia 3 bulan kemudian sudah diajarin hidroterapi seperti itu, di mana bayangannya kan itu nanti akan ada kayak pelampung itu ya Kak di lehernya. Apakah itu aman untuk si baby tersebut, Kak Bila? Oh ya. Kalau untuk dilakukan, jadi seperti digambar ya, Dok ya. Ya. Itu memang dipastikan bahwa bayi itu sudah lehernya pasti udah kuat dulu. Jadi dikasih pelampung itu untuk menyangga dedeknya biar nggak jatuh ke dalam air atau nyungsep dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dikasih pelampung itu sebenarnya aman, Dok. Jadi aman, ya? selama dedek bayinya itu tidak, istilahnya tidak ini banget, lehernya tuh nggak kuat banget, itu kita biasanya akan mereschedulkan dulu. Jadi biar dia dilakukan baby massage dulu untuk stimulasi lehernya, nanti baru dilakukan baby spa untuk minggu-minggu selanjutnya. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya healthy parents ya. Jadi tentunya pengawasan ya di sini adalah poin pentingnya adalah pengawasan dari terapis rumah sakit UII, tentunya tidak lepas tangan ya, artinya ketika dilakukan terapi hidroterapi tentu Kak Bila dengan timnya itu nanti akan mengawasi 100% ya, diawasi selama prosesnya ya. Iya pasti dong. Nah kemudian apakah pada saat si dedek bayi ini me time ya sebutannya, healthy parents itu boleh menemani atau melihat-lihat atau seperti apa itu Kak? Oke. Kalau untuk melihat-lihat dan menemani boleh, Dok. Tapi kita sarankan hanya untuk 1 orang saja. 1 orang ya? Iya, karena pandemi ya? Iya, selain untuk pandemi, agar anaknya itu tidak rewel. Karena kalau misalkan semakin banyak orang, biasanya bayi itu akan semakin banyak stimulan dari luarnya, Dok. Jadi malah jadi rewel. Nah, kita sarankan selalu kalau misalkan mau masuk itu 1 orang saja cukup. Nanti sambil menemani, sambil melihat, nanti bisa sambil dedeknya kalau misalkan mau minum atau mau di pertengahan dedeknya aus kan langsung minum nih, Dok. Nah, itu nanti bisa langsung minum dulu, istirahat sambil nanti dilanjutkan lagi gitu, Dok. Oke, tentunya dengan boleh menemani tapi dengan tentunya mengadop juga protokol kesehatan ya. Iya, karena ya kita memang sekarang memang eranya adalah lagi pandemi COVID ya. Jadi tetap semuanya kita berikan layanan ya, layanan yang optimal tapi tetap tidak mengesampingkan protokol kesehatan ya demi kebaikan kita bersama ya. Baik, silakan healthy people kalau mumpung ada waktu ini, bila ada pertanyaan selanjutnya boleh loh join bersama kita di di layanan podcast Rumah Sakit UII ini. Nah, mungkin ini terakhir ya Kak Bila ya. Sambil nunggu mungkin ada dari healthy parents yang ada di rumah. Nah, kalau misalkan tadi kita ngomongin apa sih baby spa, sudah definisi dari baby spa itu juga sudah. Ngomongin manfaat juga tadi udah dijelaskan, banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian ngomongin tadi efek bahaya dari baby spa ini sebenarnya ada atau tidak, itu ternyata tidak ada karena justru banyak manfaatnya ya. Betul, justru banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaat. Berapa lama kita harus melakukan baby spa? Jadi minimal seminggu sekali ya tadi ya? Iya. 1 pekan sekali atau sebulan 2 kali ya? Iya. Bisa begitu ya? Sebulan 2 kali, tergantung nanti terapi yang dibutuhkan, dilihat dari screening awal ya tentunya ya. Kalau memang ada keterlambatan itu mungkin bisa lebih intens ya, lebih sering bertemu dengan Kak Bila dengan timsnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, biayanya nih Kak, untuk biaya apakah ada promo atau tidak untuk layanan Physio Baby Spa seperti ini? Oh iya.
Jadi untuk layanan visio, untuk karena kita pembukaan, jadi itu bisa dilakukan info dan appointmentnya itu melalui HPPR atau hotline. Nah, nanti untuk paketan tersebut itu ada diskon 25%, Dok. Oh, ada diskon ya 25% ya. Nah, itu kan lumayan tuh HealthyParents ya, 25%. 25%. Nanti bisa dilakukan appointment kalau misalkan HealthyParents pengen langsung baby spa, itu bisa melalui nomor 082 352 266 677. Itu hotline Rumah Sakit UI ya, Dok ya. Oke, dicatat ya HealthyParents ya. 082352266677. Nah, kepoin semuanya tentang berbagai macam paket ya. Tentunya paket visio di sini ya. Yang tadi ada diskon ya, Kak ya? Iya, diskon 25%, Dok. Lumayan, Dok. 25% ya, Dok ya. Iya. Oke ya, Healthy People, mungkin kebersamaan kita harus diakhiri sampai di sini karena memang keterbatasan waktu. Mungkin untuk penutup nih Kak Bila, untuk penutup, apakah ada yang mau disampaikan kepada Healthy People di rumah terkait layanan baby spa? Untuk Healthy Parents semuanya, jangan risau, jangan takut untuk melakukan baby spa atau melakukan layanan visio di Rumah Sakit UII karena kita melakukan semua tindakan itu berdasarkan protokol kesehatan dan kita sudah melakukan screening awal. Nanti kalau misalkan ada masalah pasti akan kita komunikasikan dengan baik, seperti itu ya, Dok ya. Lalu nanti kalau misalkan ada permasalahan atau pengen konsultasi bisa kita layani juga, nanti bisa melalui HP hotline atau nanti bisa menghubungi HPPR, seperti itu ya, Dok ya. Oke ya, terima kasih ya Kak Bila ya. Wah itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Bila. Tidak usah ragu juga tentunya Healthy Parents dimanapun Healthy Parents berada, bahwa layanan Rumah Sakit UII terbuka untuk semuanya ya, dari orang tuanya ya, bahkan untuk para babiesnya ya, dimana kita ada layanan baru nih namanya layanan visio. Nah, itu di visio itu tidak hanya untuk baby tetapi juga ada moms-nya ya. Ya, mungkin di next time kita akan bahas tentang layanan moms-nya mungkin di situ ya. Jadi untuk kali ini adalah kita layanan babies-nya. Jadi ada salah satu yang layanan kita launching adalah baby spa itu tadi ya. Nah, yang paling utama adalah complete baby spa tadi ya. Tentunya tidak usah ragu, tidak usah takut untuk datang ke Rumah Sakit UII karena kita di sini menjaga protokol kesehatan, di mana semua petugasnya juga melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh pemerintah. Nah, terima kasih kepada kru yang bertugas tentunya. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Kak Bila atas waktunya, atas informasinya. Terima kasih sekali Kak Bila. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Healthy Parents dimanapun Healthy Parents yang berada, yang telah menyaksikan acara podcast Rumah Sakit UII. Saya Dr. Aziz, kemudian Kak Bila, kemudian para kru yang terlibat di sini undur diri ya. Tentunya kita akan bertemu lagi dalam podcast Rumah Sakit UII di episode-episode yang mendatang, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.